perbincangan hipotesa ditemani dengan teman saya, Regina Septiani, untuk mewakili kelompok kami, dengan dosen pengampu Ibu Santi Arafa, MEI. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa subscribe. Thank you. Pengertian hipotesa. Hipotesa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari hypo yang berarti di bawah, dan tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya dan keterangan sementara dari hubungan-hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Secara garis besar, hipotesis memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang saling terpisah tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Dan yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri hipotesa, di mana hipotesis yang baik memiliki ciri-ciri. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus menyatakan tentang hubungan-hubungan antar variabel, yang berarti bahwa hipotesis mengandung 2 atau lebih variabel-variabel yang dapat diukur. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Artinya, hipotesis harus terang, kandungan konsep dan variabel harus jelas dan harus dapat dimengerti. Yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu. Hipotesis harus tumbuh dari dan adanya hubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji, baik secara nalar, kekuatan memberikan alasan, maupun menggunakan alat-alat statistika. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus disajikan dalam bentuk yang sederhana, sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman. Semakin spesifik sebuah hipotesis dirumuskan, maka semakin kecil pula terdapat salah pengertian. Yang keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Macam-macam hipotesa. Hipotesa terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, hipotesa deskriptif, didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran bakso Malang mengandung boraks atau tidak. Maka terdapat 2 pilihan hipotesis, H0, bakso di restoran bakso idola Malang mengandung boraks, atau H1, bakso di restoran bakso idola Malang tidak mengandung boraks. Yang kedua, hipotesis komparatif, di mana hipotesis komparatif didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara 2 variabel penelitian. Contoh, seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola Manchester United jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama ataukah beda? Lanjut, maka terdapat 2 pilihan hipotesis. H0, pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung klub Chelsea, atau H1, pendukung klub Manchester United memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama atau berbeda dengan pendukung klub Chelsea. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, di mana hipotesis ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan atau hubungan asosiasi antara 2 variabel penelitian. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Maka terdapat 2 pilihan hipotesis. H0, sinetron berjudul Anak Jalanan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor, atau H1, sinetron berjudul Anak Jalanan tidak mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Selanjutnya, ada perumusan hipotesa. Yang pertama ialah teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah asumsi teori. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis.
Berbeda dengan asumsi, hipotesis telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua ialah fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Selain menggunakan teori sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis, dapat pula menggunakan acuan fakta. Fakta dapat didefinisikan sebagai suatu kebenaran yang dapat diterima nalar dan sesuai dengan kenyataan. Fakta ilmiah sebagai acuan diperoleh dengan yang pertama memperoleh sumber dari aslinya, yang kedua fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli, yang ketiga fakta yang diperoleh dari orang yang mengidentifikasi penyusunan dalam bentuk abstrak atau penalaran abstrak. Adapun menguji hipotesis. Fungsi hipotesis adalah untuk memberi suatu pernyataan terkaan tentang hubungan antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Kemudian hubungan ini akan diuji validitasnya menurut teknik-teknik yang sesuai dengan keperluan pengujian. Untuk menguji hipotesis diperlukan fakta-fakta. Kerangka pengujian harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum peneliti mengumpulkan fakta. Pengujian hipotesis memerlukan pengetahuan yang luas mengenai teori, kerangka teori penguasaan, teori dan teknik-teknik pengujian. Cara pengujian hipotesis bergantung pada metode dan desain penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama, menguji hipotesis dengan konsistensi logis. Penggunaan logika memegang peranan penting dalam menguji hipotesis dengan konsistensi logis. Cara penarikan kesimpulan dengan berpikir secara logika disebut dengan berpikir secara logis. Logika adalah cara menalar di mana data diamati dan dibagi-bagi, buktinya dicari dan dipertimbangkan, dan kemudian kesimpulan diambil. Ada dua cara dalam memberikan alasan, yaitu yang pertama alasan deduktif atau dari yang umum menjadi spesifik, dan yang kedua alasan induktif, yaitu dari spesifik menuju yang umum. Selanjutnya yang kedua, menguji dengan mencocokkan fakta. Menguji hipotesis dengan mencocokkan fakta sering dilakukan pada penelitian dengan metode percobaan. Si peneliti mengadakan percobaan untuk mengumpulkan fakta yang akan digunakan dalam menguji hipotesisnya. Pada percobaan tersebut, si peneliti menggunakan kontrol yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama manipulasi fisik, yang dimana manipulasi fisik dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dengan menggunakan berbagai alat. Manipulasi fisik dapat berupa manipulasi mekanis dengan menggunakan listrik dengan cara pembedahan dan sebagainya. Yang kedua, pemilihan atau seleksi, yang dimana pemilihan atau seleksi ini kontrol dalam percobaan juga dilakukan dengan seleksi, baik seleksi bahan ataupun terhadap percobaan yang akan dilakukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan terhadap materi kali ini. Semoga materi kali ini dapat diambil manfaatnya, dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terus saksikan video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.